Ketemu anak sekolah di jalan atau ibu-ibu berdaster, sennya kiri tapi beloknya kanan? Anak sekolah. Kalau anak sekolah bisa kita gas, Pak. Tapi kalau ibu-ibu kita yang kena gas, Pak. Nah, kita yang dijelas, Pak. Nah, ini terakhir, Pak. Terakhir. Ya, Ditegur komandan atau dicuekin istri? biar ditegur komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel podcast Si Ajo, podcast yang edukatif, inspiratif, dan informatif. Podcastnya Rang Piaman. Hari ini kita kedatangan tamu untuk kita ajak ota lama, yang insya Allah dari beliau kita akan mendapatkan inspirasi yang baru dari kisah beliau tentunya. Nah, tamu kita ini adalah Kanit Laka Lantas Polres Pariaman, Bapak Ibda Afrizal Sahar, Sarjana Hukum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang juga, Pak. Kami tim podcast Si Ajo mengucapkan kepada Bapak terima kasih atas sambutan undangan kami sehingga Bapak bersedia untuk kami ajak Zoom meeting siang hari ini. Sama-sama, juga suatu kebanggaan bagi saya bisa hadir di sini untuk mau berbincang-bincang atau mau tahu bahasa Pariamannya. Sebelum kita mulai ini, Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tim kami siapkan, mungkin kami ajak Bapak untuk bermain game terlebih dahulu. Kami akan menyampaikan 2 buah pilihan, jadi Bapak tinggal memilih saja di antara 2 pilihan tersebut. Siap, Pak? Oke, siap. Polisi atau YouTuber, Pak? Polisi dulu. Polisi dulu. YouTuber selingan ya, Pak ya? Selingan. Oke, Pak. Pedas atau manis? Manis. Oh, Bapak suka yang manis ternyata. Panas atau dingin, Pak? Dingin. Dingin. Wah. Tugas siang atau tugas malam? Siang-siang. Tugas siang. Ketemu anak sekolah atau ibu-ibu berdaster, lampu sen kiri tapi beloknya kanan, Pak? Anak sekolah. Kalau anak sekolah bisa kita gas, Pak. Tapi kalau ibu-ibu kita yang kena gas, Pak. Nah, kita yang dijelas, Pak. Nah, ini terakhir, Pak. Terakhir. Ditegur komandan atau dicuekin istri? Biar ditegur komandan. Pilihan kita sama, Pak. Biar ditegur atasan daripada dicuekin istri. Iya. Terima kasih Pak Afrizal sudah mau bermain game sedikit dengan kami. Nah, kita mulai saja, Pak. Kami pengen tahu, mungkin Dunsana podcast Si Ajo pun pengen tahu ini. Siapa sih seorang Ibda Afrizal Sahar ini? Mungkin Bapak bisa cerita ini dari namanya, tinggalnya, asalnya dari mana, sejarah pendidikan sampai menjadi polisi ini bagaimana nih, Pak? Kan, Pak? Jadi sahabat semua, perkenalkan nama saya Afrizal Sahar, pangkat Ibda, jabatan sekarang ini adalah Kanit Laka Lantas Polres Pariaman. Jadi tugas saya sehari-hari itu adalah mengatasi agar tidak terjadi kecelakaan di Pariaman. Kemudian juga mengurus seluruh kecelakaan lalu lintas yang ada di Pariaman. Kemudian asal saya Korong Kasai, Nagari Tapaki, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Saya dibesarkan di sana, di Kasai, sekolah juga di sana. Kemudian sekolah SD di Kasai, SMP di Ulaan, SMA di Paukambar. Ya, Paukambar tamat 2001. Kemudian pada 2002 saya pendidikan atau masuk kepolisian di SPN Padang Besi. Kemudian pada tahun 2018 saya pendidikan lagi sekolah perwira di Sukabumi.
Di Sukabumi, Jawa Barat ya Pak ya? Iya, mungkin nanti ada letting saya yang nonton ini se-Indonesia. Berarti kalau dilihat dari yang Bapak ceritakan tadi, berarti putra asli Pariaman ya Pak ya? Asli Pariaman. Asli Pariaman. Oke Pak, kami pengen tahu ini Pak, kenapa bisa Bapak membuat video-video yang ada di YouTube Bapak tersebut? Idenya itu dari mana itu Pak? Jadi ceritanya begini. Saat masa pandemi menyerang kita, ya, 1 tahun yang lalu, jadi saya diperintahkan oleh pimpinan untuk memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang arti dari menjaga kesehatan dan antisipasi agar tidak terkena wabah corona tersebut. Ya. Nah, beranjak dari situ, jadi semua kegiatan kepolisian yang penegakan hukum yang represif seperti razia segala macam kan kita kurangi. Betul. Jadi kita beranjak untuk memberikan edukasi, himbauan-himbauan. Nah, salah satu cara yang paling ampuh ini menurut saya, karena masyarakat kan pada di rumah, jadi kebanyakan pasti menonton, buka-buka YouTube, buka-buka media sosial. Nah, beranjak dari itu, dari pemikiran tersebut, maka saya mencoba untuk membuat konten yang isinya adalah edukasi ke masyarakat, bagaimana cara untuk agar tidak terkena virus corona, serta mematuhi aturan-aturan berlalu lintas. Nah, jadi itu alasan ininya ya Pak ya, idenya muncul itu? Iya, betul. Iya, berarti memang betul Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, ketika orang yang biasanya bekerja lalu berpindah bekerja di rumah, itu tekanannya lebih besar Pak di rumah itu. Butuh hiburan, nah hiburan yang lain, sehingga ya seperti saya juga, kalau bukan karena sering di rumah, mungkin tidak pernah lihat itu video dari Bapak. Nah, jadinya dari sana saya lihat kan, wah ini terobosan yang bagus ini, terobosan yang baru gitu kan, dari kepolisian Pariaman khususnya. Nah, seperti tadi barusan juga saya lihat itu di status WhatsApp-nya Pak Afrizal, minum teh telur dengan beberapa anggota. Nah, warnanya hijau. Saya pun, ini apa hijau ini? Saya pun bertanya awalnya itu. Saya simak, ternyata teh telur hijau itu kalau dia warnanya merah, pasti kita tidak jadi minum ya Pak ya? Iya. Saya pun tertawa tadi itu nontonnya Pak. Jadi begini ceritanya, mengenai teh telur yang barusan. Jadi ada kelompok dari masyarakat yang binaan dari desa Kampung Apar, Pariaman Selatan. Jadi dia membuat program seperti bank sampah. Tadi saya juga mengunjungi karena ya dengan adanya YouTube saya tadi, jadi masyarakat sudah mulai kenal dengan Afrizal dan Satlantas Pariaman begitu. Betul Pak, betul. Nah, kemudian jadi saya merasakan manfaatnya. Setiap saya ketemu masyarakat, mereka sudah pasti bilang, Pak yang di YouTube, pasti seperti itu. Langsung terkenal ya Pak ya. Juga manfaatnya. Berarti pesan-pesan saya sampai gitu. Ya betul, sampai karena dibawakan dengan cara berbeda ya Pak ya. Ya, memang sengaja saya bawakan dengan bahasa khas Minang. Ya. Kemudian di situ ada lucu-lucunya juga. Karena kalau saya menyampaikan secara formal, masyarakat tidak akan nonton. Apa ini biasa-biasa saja. Betul. Makanya dengan logat Pariaman yang punya ciri khas tertentu, maka saya bawakan pada lucu-lucuannya. Apalagi yang saya lihat itu Pak, yang kemarin yang keponakan yang menelpon Mak Ingginya itu. Ya, ini kisah nyata sering sekali terjadi yang di Pariaman. Betul Pak. Karena ini memang sering saya rasakan.
setiap ada yang tangkap pasti ada yang nelpon terus. Nah, pasti ada Pasti yang ada yang nelpon. ditelepon, betul Pak. Yang Iya. itu benar-benar lucu itu Pak. Betul, ininya satu tapi kuning katanya. Saya ketawa terbahak-bahak gitu Pak. Nah, kebetulan kita sudah bahas YouTube dari Pak Afrizal ini. Nah, sekalian kita promosi di sini Pak buat Dunsana pendengar yang dan juga yang menonton. Jika belum berlangganan dengan channel YouTube Pak Afrizal ini, silahkan nanti dibuka di YouTube, diketik saja Afrizal Sahar channel ya Pak ya. Ya. Afrizal Sahar channel. Nah, nanti ada tulisan subscribe di situ. Nah, Dunsana klik tuh tulisan subscribe itu. Nanti keluar tanda lonceng, nah diklik juga, bukan begitu Pak? Ya, dipukul aja tanda lonceng. Dipukul, tapi jangan dibanting HP-nya. Dan juga Dunsana jangan lupa di subscribe juga channel podcast Si Ajo. Caranya sama juga dengan yang Pak Afrizal tadi. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan dari kami, apa sih dampak yang paling besar yang terasa oleh Bapak dari video-video yang sudah Bapak upload di YouTube tersebut? Kalau tadi mungkin orang bisa langsung kenal, ini sudah kenal, oh ini Bapak polisi yang di YouTube ini, ya kan? Nah, yang selain itu apa Pak yang mungkin juga terasa? Ya betul. Yang pertama memang yang saya sampaikan tadi, masyarakat mulai mengenal saya dan Satlantas Pariaman. Kemudian juga dari komentar-komentar tersebut saya melihat masyarakat mendukung. Jadi dulu mungkin masyarakat ini kan kalau mengenal polisi itu identik dengan arogansi, sombong. Nah, kemudian sewenang-wenang gitu. Nah, itu adalah praktek atau polisi-polisi yang zaman dahulu. Nah, sekarang polisi kan sudah berubah, tidak ada yang seperti itu lagi. Makanya dengan adanya video-video saya tersebut, bahwanya polisi itu juga manusia biasa, tidak perlu ditakuti, tidak perlu dijauhi. Nah, artinya masyarakat dan kami polisi juga butuh masyarakat, kami juga butuh teman, kami juga butuh sahabat. Nah, dengan video-video saya tersebut, masyarakat sekarang ini sudah artinya secara keseluruhan memang, tapi yang ketemu saya, dia merasa dekat dengan saya begitu. Merasa dekat, jadi tidak takut lagi dengan polisi. Oh, rupanya polisi itu ada lucunya juga gitu. Iya, berarti sehingga muncul ini ya Pak ya, ibaratnya yang dulu diibaratkan arogansi dalam tanda kutip itu perlahan hilang begitu ya Pak ya? Ya, harapannya seperti itu. Saya berharap bahwasannya memang sebenarnya ada satu dua, tapi itu kan oknum. Ya. Nah, cuma mungkin masyarakat masih terbeban nih pemikiran yang cerita-cerita lama. Nah, dengan video-video saya tersebut, mudah-mudahan masyarakat bisa berpikir bahwa polisi itu tidak seburuk yang dibayangkan. Sudah mulai sampai itu Pak, pesan itu Pak. Amin, mudah-mudahan sampai. Sebab ya dari saya pribadi sebagai bagian juga dari masyarakat, ketika pertama kali melihat satu video, kemudian dua video, akhirnya mencari sendiri video-video lain kan, wah ini beda ini, sudah mulai ada terobosan yang lain itu dari pihak kepolisian, khususnya dari bagian ini lalu lintas ya Pak ya. Ada satu pertanyaan yang paling ini Pak, paling banyak itu untuk penikmat media sosial ini kan anak sekolahan Pak. Yang paling sering kalau ya pengalaman sewaktu saya mungkin ya sewaktu zaman-zaman sekolah dulu, yang paling sering ini bermasalah itu kan ini anak-anak sekolah ya kan. Kadang baru tamat SD atau masih SD tapi sudah bisa bawa motor, bawa ke jalan raya, masih SMP atau SMA sudah bawa motor ke sekolah gitu kan. Nah, itu bagaimana cara ininya Pak, selain ya sosialisasi pasti sering datang ke sekolah ya Pak ya.
Nah, itu Ya. bagaimana cara ininya Pak untuk benar-benar bisa masuk ke anak-anak milenial ini Pak? Jadi yang pertama memang kita selalu sosialisasi langsung tatap muka dengan siswa tersebut. Hmm. Nah, saya juga punya akun TikTok. Oh, Jadi iya, sekarang kita tahu bahwasanya yang paling viral itu adalah TikTok dan itu betul. digemari oleh anak-anak muda dan masih usia sekolah. Usia sekolah, Jadi betul. alhamdulillah TikTok saya tuh udah diikuti lebih kurang 60k follower. 60.000, wah, luar biasa Pak. Ya, 60.000 follower. Jadi setiap saya menyampaikan pesan-pesan melalui TikTok itu yang mengomen itu sampai ribu. Kalau boleh tahu Pak, nama akun TikToknya Ya, apa jadi Pak? saya ulangi. Sama Afrizal Sahar Oh, juga. Afrizal Sahar juga. Nah, nanti Afrizal Sahar 47. oh ada 47-nya Pak ya. Afrizal Sahar 47. Oke. Nah, buat pendengar dan penonton nanti boleh yang belum mengikuti TikToknya Pak Kanit, nah boleh diikuti nanti. Boleh Pak, silahkan Pak dilanjutkan Pak. Ya, jadi dari akun saya itu saya lihat pengikut saya semua followers saya itu rata-rata orang Pariaman juga Hah? usia muda semua. Usia muda. Ya, usia muda semua. Jadi pesan-pesan singkat juga saya sampaikan melalui TikTok. Jadi dari komen-komen mereka itu saya juga merasakan berarti apa yang saya sampaikan sampai ke follower saya gitu. Nah, kalau boleh tahu ini lagi Pak, kalau boleh tahu di jajaran Bapak, apakah cuma Bapak yang beride membuat YouTube begini atau dari anggota yang lain ada juga Pak? Setahu saya baru saya. Baru Bapak, wah pelopor ini Pak. Iya, iya. Makanya saya juga punya teman anggota namanya si Henry Saputra. Nah, kalau yang penonton yang biasa nonton YouTube saya itu yang CD itu adalah rekanan saya gitu. Oh, begitu Pak. Oke. Nah ini Pak, kalau Iya. boleh pengen tahu ini Pak. Saya lihat itu subscriber Bapak sudah 1.000 lebih dan video-video itu sudah banyak, itu ribuan lah. Satu video itu ada yang sampai 3.000 ya kan, yang sudah ditonton. Sudah ini kah Pak? Sudah monetisasi di YouTube kah Pak? Jadi memang kita mulainya kan baru 8 bulanan kemarin. Untuk subscribe-nya sudah cukup, untuk jamnya sudah cukup. Ini Wah. lagi menunggu proses. Ya, proses monetisasi ya Pak ya. Menunggu proses monetisasi dari YouTube. Alhamdulillah. Berarti mau saya sudah lihat itu kan, wah luar biasa ini. Mudah-mudahan ada sisi timbal baliknya Pak. Ada kebaikan yang banyak dari situ. Tapi intinya saya bermain YouTube intinya bukan materi. Saya hanya ingin menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat tentang kepolisian, dan kalau YouTube berkenan nanti dia memonetisasi dan ada rezeki di sana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya betul Pak. Secara kedinasan kita mengangkat nama baik dinas juga, kemudian secara materi nanti ya insya Allah. Ya insya Allah, mudah-mudahan Pak. Nah mungkin ini Pak yang terakhir dari Ota Lama kita siang ini. Mungkin ada pesan dari Bapak kepada masyarakat, ya mungkin khususnya kepada milenial kita di Kota Pariaman khususnya, terkait dengan berlalu lintas begitu Pak. Ya, sesuai dengan YouTube saya yang mengangkat tentang lalu lintas. Jadi
saya juga berpesan kepada kaum milenial atau anak-anak muda bahwasanya adik-adik adalah harapan dari orang tua, bangsa dan negara. Maka jangan sampai nanti harapan dari orang tua dan negara tersebut hancur sia-sia di jalan. Artinya begini, kecelakaan lalu lintas itu memang sesuatu yang tidak disengaja dan tidak diduga-duga. Tapi setiap kecelakaan pasti didahului dengan pelanggaran. Nah, melalui kegiatan siang hari ini, saya berpesan kepada adik-adik saya dalam berkendara agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas. Ingat, jangan hanya mematuhi aturan takut karena polisi, tapi takutlah karena keselamatan diri kita sendiri. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini ya Pak, pesan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan banyak penonton dari podcast Si Ajo ini nanti yang mendengar dan bisa mengikuti apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kalau boleh tahu Pak, setelah siang, dari jam siang ke sore ini, kegiatan apa ini Pak yang akan dilakukan? Kebetulan memang akhir-akhir ini kita mempunyai jadwal yang sangat padat. Yang pertama sekali, karena kita informasi ada kunjungan Bapak Presiden ke Pariaman dalam rangka peresmian pasar, jadi kita menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian juga Polres Pariaman sekarang dalam proses zona integritas, jadi memang yaitu wilayah bebas korupsi. Jadi semua personil disibukkan dengan kegiatan tersebut, termasuk saya sendiri. Juga nanti kita berangkat lagi ke desa untuk membina, karena kita lagi membuat kampung tertib berlalu lintas, dan itu harus kita siapkan semuanya. Oh, kampung tertib berlalu lintas. Kalau boleh tahu, desa mana itu Pak yang mungkin jadi percontohan atau semua desa? Kita mengambil dari semua desa yang ada di Pariaman ini. Alhamdulillah desa yang ada di Pariaman ini bagus-bagus semua. Cuma kita hanya mengambil satu contoh. Kita mengambil desa Sikabu dan Apar. Karena desa Sikabu dan Apar itu berdekatan. Kita ngambil di sana, termasuk teh talu jahe tadi, teh talu yang hijau tadi juga di sana. Itu adalah hadiah dari masyarakat. Luar biasa Pak. Kami doakan semoga Bapak dengan anggota sehat selalu dalam menjalankan tugas. Terima kasih sekali lagi Pak kami ucapkan dari podcast Si Ajo atas waktu yang Bapak sempatkan di tengah-tengah kesibukan Bapak, ya terutama menyambut Bapak Presiden Republik Indonesia yang nanti akan datang tanggal 30 ya Pak ya? Ya. Tanggal 30 Maret ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesi Ajo yang telah sama-sama, Pak. yang telah sudi berkoordinasi atau berdialog dengan saya. Mudah-mudahan ini jalan baik untuk menuju kesuksesan. Amin, mudah-mudahan Pak. Terima kasih juga dari kami Pak. Oke, Dunsana podcast Si Ajo, demikian tadi ota lama kita dengan Kanit Laka Lantas Polres Pariaman Bapak Ibda Afrizal Sahar, Sarjana Hukum. Semoga apa yang kami ota lamakan tadi itu memberikan edukasi, inspirasi dan informasi yang baru untuk Dunsana semuanya. Terima kasih atas waktunya Bapak Afrizal dan juga Dunsana semuanya yang sudah menonton acara ini. Sehat selalu, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.